Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai media asesmen pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai guru, melaksanakan proses asesmen pembelajaran adalah hal yang penting. Oleh karena itu, sistem pelaksanaan asesmen pembelajaran harus dirancang dengan baik. Selama ini, sistem asesmen pembelajaran di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara masih menggunakan kertas pensil, di mana masih banyak kelemahan yang terdapat dalam sistem berbasis kertas pensil. Ketika guru membuat soal berhari-hari, soal yang begitu rapi, ketika difotokopi, hasilnya buram, hasilnya sulit dibaca siswa, dan ketika mengerjakan asesmen ini, siswa di kelas nampak jenuh, nampak bosan, tidak fokus, dan terasa tidak tertarik. Selain itu, ketika proses asesmen telah dilaksanakan, kita masih juga mengerjakan proses selanjutnya, yaitu penilaiannya berupa kita masih juga harus mengoreksi jawaban anak secara manual. Sungguh menjadi beban bagi guru. Ada tidak cara yang efektif bagi kita guru untuk memperingan proses koreksi dan proses pelaksanaan asesmen ini? Tentunya ada. Salah satu caranya adalah pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai aplikasi asesmen pembelajaran yang menyenangkan. Dalam aplikasi Quizizz, asesmen yang kita laksanakan akan langsung muncul nilainya di akhir sesi. Jadi kita sudah mendapatkan rekapan hasil belajar anak. Kemudian hasil belajar anak sudah muncul langsung analisis soalnya. Selain itu, kita juga bisa langsung membagikan hasil belajar anak berupa file Excel dan PDF kepada orang tua siswa sebagai laporan belajar siswa. Untuk Bapak Ibu yang penasaran dengan prosesnya dan mau memanfaatkan aplikasi Quizizz, silahkan simak video tutorial berikut ini. Pertama yang perlu kita lakukan adalah mengetik di kolom pencarian yaitu Quizizz. Setelah muncul, kita login pada aplikasi Quizizz menggunakan Gmail ataupun akun belajar ID guru yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Tetapi, saya menyarankan Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar ID guru karena dengan menggunakan akun belajar ID guru, Quizizz otomatis membaca bahwa kita adalah seorang guru. Baik, selanjutnya setelah sudah masuk akun Quizizz menggunakan akun belajar ID guru, mari kita kenali dulu fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Quizizz. Setelah itu, untuk membuat soal dalam aplikasi Quizizz, kita dapat dengan mudah mencari referensi soal yang disediakan pada aplikasi Quizizz dengan menekan tombol pencarian pada Quizizz. Nah, berikut ini adalah contoh soal-soal yang sudah saya buat dan saya terapkan pada asesmen pembelajaran di kelas 9 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk melihatnya, kita bisa melihat di perpustakaanku. Nah, jadi di sini terlihat ya, sudah banyak beberapa soal yang saya buat untuk penilaian harian, untuk sumatif, dan untuk sebagai media pembelajaran. Fitur yang disediakan adalah kita dapat membuat penilaian ataupun latihan berbasis kuis yang menyenangkan. Selanjutnya, kita dapat membuat presentasi interaktif sebagai media pembelajaran. Untuk fitur yang disediakan dalam aplikasi Quizizz, kita dapat membuat soal pilihan ganda, menjodohkan, seret dan lepas, respon matematika, pendanda, susun ulang, isian singkat, drop down, label gambar, grafik, dan lain-lain.
Contohnya ketika membuat soal pilihan ganda. Ini adalah tampilan dalam pembuatan soal. Jadi kita bisa mengetik jawaban pada ketik pertanyaan Anda di sini. Kemudian untuk jawabannya ada di bawah dari pertanyaan yang kita buat. Untuk soalnya, kita dapat memasukkan gambar, audio, ataupun video yang berkaitan tentang soal. Nantinya, soal yang tampil pada handphone ataupun Chromebook dari siswa akan menarik dan tidak membosankan. Setelah selesai membuat soal, kita klik simpan pada tombol simpan. Membuat soal sendiri, kita dapat mencari inspirasi dari soal-soal Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia melalui aplikasi Quizizz. Jadi, kita dapat mengkliknya pada tombol pencarian inspirasi soal berikut. Nah, kemudian kita masukkan kategori soal, kategori kelas, kategori mata pelajaran, jumlah soal yang akan kita gunakan. Terdapat pilihan mode yang dapat kita gunakan untuk penilaian ataupun ujian dalam aplikasi Quizizz ini. Kita dapat memilih mode tim untuk dikerjakan secara berkelompok, atau mode klasik dan mode ujian. Jadi, kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Setelah mode kita pilih, kita dapat mengatur aktivitas pada soal yang sudah dijawab oleh siswa nantinya. Kita mengatur timer pertanyaan, berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan siswa dalam menjawab soal tersebut. Kemudian kita mengatur apakah soal akan diacak, pilihan jawaban akan diacak atau tidak. Itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Setelah itu, kita klik simpan pada soal yang kita buat. Selanjutnya akan muncul petunjuk untuk membagikan soal yang kita buat. Kita pilih salin link, kemudian membagikan link tersebut ke grup WhatsApp kelas atau ke Google Classroom, ke Canvas, ke Schoology, ke Messenger, ke Twitter yang berhubungan tentang siswa. Jadi kita langsung membagikannya tautan. Kemudian siswa bisa mengaksesnya dan mengerjakan asesmen pembelajaran. Aplikasi Quizizz dapat kita jalankan dengan menggunakan perangkat seluler ataupun menggunakan PC, komputer, laptop maupun Chromebook yang tersedia berdasarkan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, aplikasi Quizizz dapat dijalankan menggunakan mode kertas dengan scan key card atau scan kode QR yang disediakan pada aplikasi Quizizz. Untuk menjalankan Quizizz menggunakan mode kertas, perangkat yang dibutuhkan guru adalah perangkat seluler, handphone, satu buah laptop, dan satu buah proyektor. Selain itu, kita membagikan kartu QR kepada siswa. HP yang kita gunakan untuk men-scan jawaban siswa. Laptop digunakan untuk menyambungkan soal kepada proyektor, dan proyektor digunakan untuk siswa melihat soal. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Quizizz sangat mudah dipelajari. Intinya, kita harus membuka aplikasi Quizizz sesuai waktu yang kita punya untuk mempelajari aplikasi Quizizz. Ya, kita coba buka-buka saja fitur ini fungsinya apa dan bagaimana hasilnya jika menggunakan fitur ini. Intinya, kalau untuk tool-tool yang terdapat pada sebuah aplikasi itu, kita tahu fungsinya dengan cara kita membuka aplikasi tersebut. Sebagai guru, kita harus terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyesuaikan dengan kebutuhan murid pada zaman sekarang. Teknologi menjadi salah satu hal penting dalam proses pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan, tetapi teknologi tidak bisa menggantikan fungsi dan peran sebagai seorang guru. Sekian praktik baik dari saya, semoga dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.